11 tahun Sonora FM Semarang. We're all begin again. Sonora FM. Lagi again and again, kalau misal kita ngelihat, Anda udah ngelihat nih di story yang udah kita rilis bahwa sore hari ini di jam 6:30 kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tinton Naturalman. Kita bakal ngobrolin banyak nih soal movement yang dilakukannya ya. Halo, selamat sore menjelang malam Mas Tinton. Selamat malam, Mas. Oke, lagi nyantai aja ya Mas ya ini ya Mas ya. Ya, Oke, mungkin first thing first yang mau saya tanyain adalah apa kabar dengan movementnya Mas Tinton sekarang? sedang mengalami perkembangan, alhamdulillah. Oke, perkembangannya kayak gimana Mas? Mungkin boleh diceritain juga nih sebagai awalan. Untuk perkembangannya, karena dari basicnya saya nyoba buat lebih ke mengedukasi lingkungan sekitar, terutama yang terdekat terlebih dahulu dengan cara edukasi yang menyadarkan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah kita sadari ternyata ada masalah di situ. Terus dari masalahnya itu timbulnya dari mana, terus solusinya apa, dan beberapa dari ruang lingkup sekitar akhirnya banyak yang alhamdulillah yang sudah menyadari dan banyak juga orang di ruang lingkup sekitar saya sudah pada berubah. Oke, mungkin tahun lalu ya kita sempat ngobrol-ngobrol juga itu Mas Tinton start juga dari puntung rokok ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Iya, merokok. Nah, semacam kayak gitu. Oke, justru malah hal-hal sepele dulu ya Mas ya yang dimulai ya. Iya, iya. Selain puntung rokok Mas, apalagi yang mungkin akhir-akhir ini digalakan gitu? Yang Nah, ini sepele-sepele dulu nih. yang sepele. Apa ya? Yang sepele itu macem kayak kebanyakan kalau kita misalkan nongkrong, Mhm. kayak misalkan bungkus rokok, plastik bungkus rokok ketika kita lagi buang pertama itu kan, ya dari dulu udah gitu kita habitnya ketika misalkan nih kita beli keluar dari rumah Indomaret ketika buka ini udah. Nah itu sebenarnya nggak sepele. Oke lah itu kita lakukan di kota di darat. Nah tapi ketika masalahnya itu bakalan berlanjut ke sungai. Nah ini bedanya di campaign saya ini nggak campaign tentang sampah punya saya ini bukan mengenai seberapa besar kita mengurangi pemakaian plastik atau gimana cara kita mengolahnya. Jadi kalau buat saya semua itu sebenarnya udah ada bagian-bagiannya. Jadi kayak misalkan Mbak Desi tadi orang Mbak Desi misalkan mereka udah udah berpengalaman untuk Recycle ya. merecycle dari sampah bekas gitu dijadiin barang. Terus ada juga yang campaign untuk mengurangi sampah plastik, mereka menggalakkan sesuatu. Nah, kalau yang di saya ini lebih ke itu lagi ke personal, ke individu. Oke. Nah, salah satu pergerakannya ini melalui kanal Instagram Multi Universe 1 nih. Dan ada banyak beberapa posting yang ini sih cukup kalau aku bilang ini cukup menggelegar sih Mas, cukup menggeretak orang nih untuk menyadarkan karena kalau misal kita ngomongin soal menyadarkan orang ini kan masalah mindset gitu ya. Dan sejauh ini dengan adanya perubahan-perubahan dari orang-orang, at least dari orang-orang terdekat gitu kan, ini menambah menambah belief dari seorang Mas Tinton untuk bahwa campaign ini nantinya akan semakin menjadi besar, semakin besar, gitu kah? Ya. Saya selalu mencoba yakin meskipun pernah saya ada di tahap jadi kayak capek sendiri, kayak aku kayak ngerasa ngelakuin sesuatu hal yang sangat mustahil, tapi mikirnya kalau misalkan aku berhenti di situ, siapa lagi yang mau bakalan ngelanjutin? Karena nggak banyak orang yang mau ngebuang waktunya dengan ngurusin hal-hal kayak gitu, apalagi yang udah bisa dibilang mustahil. Tapi karena aku lihat progresnya tuh beberapa waktu depan gitu, aku ngerasa udah mulai ada progres, maksudnya dari personal teman-teman terus dari yang nggak kenal pun. Nah yang nggak kenal ini mereka di-influence dari teman saya tadi yang udah udah berubah lah ya. Nah, itu tujuan dari campaign saya. Jadi nggak cuman edukasi, tapi ketika orang lain
sudah mulai berubah, dia bisa merubah orang lain juga, kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya secara nggak langsung mencetak agen ya Mas ya. Kalau kata-kata secara Nah, agen. dapat kapal ini nanti kalau misalkan udah bintang 3. Oke, tapi startnya juga pada saat itu kalau nggak salah kan berangkat dari apa yang dialami Mas Hinton juga ya pada saat itu di sungai. Mungkin bisa di-share juga nih Mas Hinton mungkin buat orang-orang biar lebih paham lagi nih soal campaign tentang menjaga lingkungan ini gitu. Nah, di campaign saya ini, saya lebih fokus untuk membahas dan mengulik masalah sampah yang ada di sungai, Mhm, akhirnya sampai ke lautan. mhm, Jadi mhm, karena saya juga suka sama hewan, mhm, saya ingin menjaga lautan kita ini dengan mhm, mhm, cara hal seperti itu. mhm, Kayak mhm. misalkan, ada salah satu tempat di Semarang itu, saya pikir itu tempat punya banyak masalah untuk ke depan. Oke. Itu Nah, apakah yang diposting tadi sore itu? ya, ya, Oke. benar. Mhm, mhm, Itu dari 2019, sebelum nggak dari 2019, cuman mhm, mhm, 2019 kita baru ngeluarin suara untuk ada masalah mhm, di sini. Dan mhm, mhm, di mhm, situ nggak cuman masalahnya udah sampahnya udah numpuk di situ. Saya nyoba mhm, mempelajari, ini kok bisa nyampe di sini semua, kenapa? mhm, mhm, Terus mhm, saya tarik lagi garis ke belakang, mhm, ngikutin, oh ternyata dari sungai. mhm, Dan mhm, dari semua campaign yang saya jalankan, terus beberapa mindset yang udah saya bentuk itu atas dasar kenyataan. Jadi mhm, saya mhm, bisa ngomong semua masalahnya itu kenapa, solusinya gimana. Ya karena saya merasakan, karena saya dulu juga salah satu dari pelaku mhm, membuang mhm, sampah ke sungai, terus mhm, akhirnya sampai ke situ. mhm, Jadi mhm, kayak misalkan susur sungai, mhm. sungai Oke. dari ya sungai dari Jatingaleh itu misalkan diikutin, Mhm, apalagi waktu apa namanya musim kemarau seperti ini, mhm, itu bisa dilihat dengan jelas itu. mhm, mhm, Jadi sampah yang udah dibuang ke sungai, sungai mhm, kecil nih misalkan di mhm, depan rumah itu biasanya ada sungai kecil. Ketika kita membuang bungkusan sampah di situ, mhm, entah itu single plastik atau biasanya kalau sampah rumahan itu modelnya kita ngumpulin di dalam satu plastik besar, terus mhm, akhirnya kita buang ke sungai, itu dia kan ngalir. mhm. Nah, itu banyak yang nyangkut tuh. Oke. Nah, sekarang ini di Kali Pleret, banjir Mhm, kanal. Nah, itu mhm, yang di Pulau Jalan Tengahnya itu bisa mhm, dilihat. mhm, mhm, Itu mhm, banyak yang nyangkut di situ. mhm, Nah, di mhm, situ bisa jadi indikasi bahwa sampah yang kita buang dari atas ke bawah mhm, arus, ke mhm, bawah aliran sungai, mhm, akhirnya bermuara ke Pantai Baruna. mhm, 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 mhm. Di 2019 lalu saya ke sana observasi di sana, jadi sampah itu masih bilang udah parah. Mhm, Cuman mhm, kemarin 2020 itu saya ke sana, mhm. kondisinya tambah parah. Oke, oke, oke. Di situ saya juga pernah nemu ada Mhm, bungkusan makanan. mhm. Itu kalau mungkin masih ingat Fujimi Oke. sama Oke. dengan expire tahun 94 sama 97 Wow. dan itu masih utuh. Oke, oke, oke. Oke, dan ini Nah, justru malah jadi sebuah problem yang efeknya jadi efek domino ya Mas ya ini ya bisa kemana-mana gitu dan salah satunya yang iya, menarik di sini yang udah dirilis juga di Multi Universe adalah karena ada rekor suhu tertinggi juga di Kota Semarang. Apakah itu juga berhubungan dengan itu juga Mas sebenarnya Mas efeknya? eh, kalau ditelisik secara detail sebenarnya itu lebih ke polusi air ya karena Mhm, mhm, eh, misalkan proses air hujan itu kan juga dari penguapan dari laut. Nah, mhm, mhm, secara detail itunya mungkin bisa mhm, berpengaruh. Cuman untuk di campaign saya ini saya ingin menjelaskan bahwa sampah tadi yang sudah mhm, numpuk di Pantai Baruna tadi mhm. itu nggak cuma sekedar numpuk masalahnya di situ. Oke, Itu yang oke. baru terlihat. Ya, Mhm, jadi itu yang baru terlihat. Kita nggak tahu sampah yang udah nyampe ke lautan mhm, lepas itu kayak apa. mhm, mhm, Sedangkan perairan situ itu buat nelayan kita cari ikan. mhm, mhm. Oke. Ya, itu untuk cari ikan. Mhm, Nelayan ikan Semarang diperjualbelikan untuk makanan konsumsi kita sehari-hari. mhm, Nah, selain itu, setelah kita makan, mhm, eh,
setelah munculnya banyak masalah sampah, ada yang meneliti mikroplastik mulai masuk ke badan ikan. Ikan kita Oke. konsumsi. Di situ eh, bisa jadi sumber penyakit. Nah, makanya Mhm. kenapa sekarang banyak orang gampang sakit. Hmm, oke. Selain di situ dari sisi pariwisata untuk di Semarang, karena bukan ngejudge ya, tapi memang kita sangat kurang untuk mengedukasi hal-hal seperti ini. Mhm, 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 mhm. Ya, Oke. katakanlah eh, semakin banyaknya dibuka tempat pariwisata dan lain-lain tanpa diimbangi dengan hal edukasi semacam itu, ya udah masalahnya kayak gitu-gitu aja. Mhm. Nah, Dan tapi gini di Mas. Pantai Baru, Mhm. hmm, Jadi gini, tapi ketika kita balik lagi gitu ke apa yang membuat masyarakat di Indonesia lah ya, ini karena ini menurut saya problem yang ada di Indonesia bukan cuma di Semarang aja, bisa ya, melakukan ya, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini. Itu kenapa ya Mas? saya kira udah dari zaman nenek moyang kita sebenarnya udah buang sampah sembarangan. Cuman bedanya nenek moyang kita dulu itu kan semua dibungkus dalam daun. Hmm, ya, oke, oke. Nah, nggak habis di situ. Mulai perkembangan zaman, semua diedukasi dari keluarga. Mhm, mhm, mhm. Nah, yaitu dari keluarga. Kenapa? Saya pernah merasakan kayak yang dulu saya ceritain. Jadi saya pernah Mhm, melakukan sesuatu kesalahan yang saya baru mhm, menyadari di tahun 2013. mhm, Yang waktu saya tadi cerita ini, kenapa sampah bisa sampai ke Pantai Baruna? mhm, Oh, mhm, ternyata gini-gini. Saya merasa, wah, mhm, berarti saya dulu waktu kecil juga salah satu bagian dari mhm. problem masalah ini di Problem sini ini ya. karena Mhm, itu kita udah terlalu menganggap menyepelekan hal seperti itu. mhm, Asumsi mhm, kita tentang sampah dibuang selesai itu ya udah. mhm, Makanya kita mhm, terlalu gampang pikirnya orang zaman dulu itu ketika kita punya sampah kita buang ke sungai dengan harapan oke, mhm, sampahnya udah kebuang, tempat kita bersih. mhm, mhm, Enggak, mhm, saya ternyata enggak seperti itu. mhm, mhm, Jadi sampahnya sampai ke lautan dan mhm, sekarang mhm, udah mulai kan muncul banyak mhm. banget. Oke Mas, gini deh, mungkin ini salah satu problem juga ya di mana masyarakat kurang kurang tereducate gitu tentang mengenai sadarnya untuk membuang sampah. Salah satunya adalah bahkan masih banyak orang yang belum tahu soal Hari Sungai Nasional. Ini ada ya Mas Iya, ya ternyata ya? iya. Dan eh, program yang bukan program sih. Jadi campaign saya yang baru ini masa pandemi kan nggak mungkin juga saya mengumpulkan banyak orang untuk bikin suatu acara. Jadi tahun ini saya nyoba membuat sesuatu dalam bentuk visual. Saya men-capture gambar sampah yang ada di Pantai Baruna itu. Dan saya memberikan beberapa caption. Saya aplikasikan ke baju, ke kaos. Saya jual itu sebagai merchandise. Nah, di situ dengan harapan saya taruh di belakang itu gambarnya sama tulisan. Itu saya dengan harapan itu bisa jadi salah satu konsep campaign keliling. Karena ketika misalkan nih, Mas beli dari merchandise saya tadi soal sampah itu. Ya Mas pakai dan di bagian belakang orang melihat, sampah apa ini di mana? Ada tulisan di situ di tempatnya Pantai Baruna Semarang di bawahnya ada beberapa gambaran caption gimana sampahnya bisa nyampe di situ. Nah di situ dari hal kecil seperti itu saya pengen oh ini loh ada sebuah tempat nggak banyak orang tahu. Dan saya yakin nggak banyak orang tahu ada masalah kayak gitu. Dan di Oke. situ ya saya coba nyentil dulu dengan hal kecil seperti itu biar seenggaknya dia tahu oh ada masalah sampah kayak gini. Kalau udah ngerasa jijik ya saya harap jangan melakukan hal yang sama seperti yang udah saya tuliskan di kaos itu. Dan nanti rencananya saya pingin sebagian dari hasil penjualan kaos, saya pingin membelikan tempat sampah. Tempat Oke. sampah, ya, saya branding dengan Multi Universe, terus saya tempatkan di tempat yang mungkin nanti sampai sampai sekarang belum belum kegambar sih harus mau diletakkan di mana. Gitu. Movement Tapi kalau sementara yang kepengenan, kalau kepengenannya itu akan ditempatkan di mana aja Mas? eh tempat tempat umum
Mhm. Tapi juga nyari yang tempat aman juga, ditaruh diambil orang kan lucu. Apalagi gambarnya bagus ya. Nah, iya. Oke, mungkin gini juga sih Mas. Ini salah satu mungkin yang saya kerasa bahwa ternyata konektivitas manusia dengan alam ini udah mulai berkurang, gitu kan. Jadi uh, apa ya, tingkat care kita sama alam ini udah mulai berkurang. Bahkan ini disebut juga sama Elizabeth India di Serat Centini Kekasih yang Hilang, bahwa manusia sudah tidak memahami bahasa alam, bisa dibilang kayak gitu. Apakah ini Ya, sebenarnya, kalau menurut Mas Sinton, apakah ini fenomena yang memang benar-benar sedang terjadi di masyarakat sih sebenarnya? benar terjadi. Kita bisa nyoba lihat indikasi kayak misalkan lagi wabah corona seperti ini. Awal mula wabah seperti ini sebenarnya bisa dibilang kita harus bersyukur udah pernah kita bersyukur dapat corona. Kapan lagi Indonesia dapat jalanan sepi, nggak ada polusi, lautan bersih, satwa liar pada keluar semua yang nggak pernah kita lihat keluar. Itu mungkin cuma setahun sekali dan mungkin cuma pada bulan yang kemarin aja. Tahun depan terulang. Dan kesadaran orang tentang kebersihan ketika corona itu ya cuma pas awal aja. Sekarang buktinya lihat banyak masker, suntikan di mana-mana dibuang, ada yang di laut, ada yang di sungai. Ya, kan? Iya. Cuma kayak gitu. Dan Mhm. ada. Oke. Kalau kemarin juga banyak yang bilang bahwa kita ngasih bernafas untuk bumi kita gitu, dimana Iya. benar tadi omongan Washington, dimana setelah sebelum-sebelumnya nih dunia ini dibombardir lah ya dengan aktivitas manusia, dengan polusi, dengan semuanya, dan sampai akhirnya dipaksa untuk berhenti. Dan saya sih melihat ini juga setuju dengan Washington bahwa ini adalah salah satu cara di mana membuat bumi kita tuh berhenti sejenak untuk bernafas, kayak gitu ya Mas ya. Oke, tapi Itu cuma kayak mungkin bulan-bulan awal itu kapan ya? Maret lah, Maret Iya. Maret akhir lah, Maret akhir ke April itu. Itu saya nyoba waktu lagi pada takut-takutnya semua pada di rumah, jalan bener-bener sepi. Saya nyoba naik ke gunung. Udara tuh bener-bener bersih, langit bener-bener biru. Yang tadinya dari kejauhan nggak bisa pada kelihat, ini bening banget semua. Dan saya bisa lihat banyak satwa liar keluar masuk dengan bebas Oke. ya. Naik gunung mana Mas kemarin Mas? Waktu itu daerah Ungaran sama daerah Gunung Pati. Oke, oke. Soalnya kemarin temanku juga sempat mention bahwa pas pandemi itu datang, terus pagi-pagi tuh bener-bener bisa ngelihat view Gunung Ungaran tuh bener-bener kelihatan dengan jelas, nggak ada kayak blur-blurnya kayak gitu. Dan jujur ini sebuah apa ya, kalau saya bilang ini sebuah momentum di mana masyarakat harusnya kembali untuk sadar ya Mas ya, untuk kita care lagi dengan alam, untuk konektivitas lagi dengan alam kayak gitu. Dan bahkan eh, kita harus sama-sama saling support lah ya Mas ya, kayak gitu ya. Tapi Iya. gini Mas, untuk menjalankan yang namanya campaign gitu, bahkan di Twitter Mas Tinton ini, campaign can be fun gitu, yang memang seharusnya ini bisa bisa Iya, dilakukan dengan menyenangkan. menyenangkan begitu kan. Tetapi masih Itu banyak program orang yang sesuatu. tapi banyak juga orang yang di luar sana tuh masih merasa bahwa ketika ada orang yang mulai apa ya, membuat sesuatu hal perubahan nih, terutama untuk ke arah yang baik, terutama apalagi di dalam lingkup lingkungan gitu, banyak orang yang mungkin merasa underestimate, atau mungkin ngerasa ngapain sih kayak gitu kan, biasa Ya. aja kali ini segala macam. Nah ini Mas Tinton ini untuk apa ya, mengeducate mereka, untuk mempersuasif mereka untuk campaign ini dengan cara apa Mas, melawannya itu dengan cara apa? Saya simpel aja kalau misalnya ketemu orang dengan jawaban sanggahan seperti itu. Sekarang gini, kalau misalkan posisi dia memang belum belum nikah nih, belum punya anak nih, dan oke, kamu boleh bilang gitu, nggak apa-apa, silahkan. Tapi dengan masalah yang udah terjadi kayak gini, aku jelasin bla 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 bla. Ketika kamu udah punya anak, besok besoknya tahun-tahun ke depan, yang ngerasain tuh nggak cuman kamu punya anak, ya anak kamu yang bakalan ngerasain. Orang tahun sekarang aja kita udah ngerasain efek kayak gimana karena kita udah nyetir semua. Sama aja, buat apa ngelahirin anak kalau misalkan kamu nggak bisa ngerubah. Kasihan mereka ketika mereka udah tumbuh dewasa, mereka harus lebih sengsara dari hidup kita sekarang. Buat apa kamu nyayang-nyayang sekarang kalau kedepannya mereka bakalan ngerasain hal yang lebih parah dari kita rasakan sekarang.
kayak gitu. Oke Mas, ini mungkin karena waktunya juga hampir berakhir, aku pengen ngebahas sedikit mengenai campaign-campaign selain tentang sampah dari Mas Tinton nih. Kayak kemarin di Bali ya, Mas ya, itu Iya. rescuing kera ya, kalau nggak salah ya itu ya. Oh, bukan kera, Oh lumba. bukan. Oh, oke, itu mungkin bisa diceritain Mas. Oh, oh yang Kalumba itu jadi apa namanya? Ada sebuah program dari Mhm, Dolphin Project dan mhm, Jakarta Animal Aid Network. mhm, Mereka bekerja sama dengan mhm, Kementerian Kehutanan dengan BKSDA mhm, Bali dan mhm, Nasional Bali Barat. mhm, Jadi merescue ada empat mhm, lumba ex sirkus yang mhm, sudah diselamatkan dari mhm, captive, dipindahkan di Sipen, ada di bagian Bali mhm, Barat sana. mhm. Itu sekarang sedang menjalankan program untuk rehabilitasi lumba. Oke. Jadi mempersiapkan lumba tersebut untuk Mhm, mengeluarkan insting liarnya kembali mhm, untuk nantinya bakalan dilepas liarkan ke laut lepas. mhm, mhm, mhm. Ya, Oke. karena Terus juga, eh, terus ada juga yang rescue monyet yang penuh oh belas yang luka barusan tembak. ya. Aha. Nah itu. Hmm, ya, rescue yaitu di Indonesia itu senjata senapan angin Mhm, khususnya itu mhm, sangat mudah banget untuk didapatkan, mhm, diperjualbelikan dengan bebas. mhm, mhm, Dan semua orang bisa dapat mhm. meskipun beberapa Tanpa license juga ya Mas ya? meskipun udah ada aturan kan sempat waktu ada airsoft gun itu Mhm, udah mhm, sempat dikeluarkan aturan harus ada izin dan lain-lain. Pada kenyataannya sekarang banyak orang nenteng senjata, naik sepeda motor, naik ke gunung bawa senapan, mau nembak apa? mhm, Kita juga kadang kayak misalkan di kampung atau di gang manakah biasanya banyak yang nembakin anak tupai, mhm, mhm, burung. Ya misalkan lah burung kecil itu ditembak buat apa? Dagingnya nggak ada itu. mhm, 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 Keterbiasaan seperti itu membuat belas asih kita menyepelekan itu lebih besar. mhm, mhm, Monyet yang kemarin ditembak itu yang bukan ditembak. Jadi kita nemuin dalam posisi dia udah duduk di situ hampir seharian, mhm, terus dapat laporan dievakuasi sama tim, sama BMG, sama Mas Darno, sama Mas Amang itu kita bawa ke camp. mhm. Setelah di camp kita lakukan penanganan, dirawat, pengecekan, bla 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 bla. Ternyata banyak ditemukan bekas peluru, Oke. bekas tembak di beberapa bagian. Mhm, Mungkin apa namanya? Karena dia udah menahan rasa sakit dan lain-lain, dia nggak mau makan mhm, dan dehidrasi kata PMG waktu itu. mhm, Akhirnya diinfus, mhm, kemudian setelah bersihin beberapa luka biar nggak infeksi. Setelah bis udah mulai apa efeknya udah mulai habis, udah mulai sadar, ya syukur keadaannya udah mulai membaik sih. mhm, 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 mhm. Oke, yang menarik adalah soal dolphin tadi Mas, di mana sekarang kalau saya sih ngerasa ini lebih banyak orang yang lebih aware mengenai rescuing soal dolphin yang dulunya ini sirkus terus Sirkus kemudian dilarang ya, gitu kan. Sekarang udah dilarang gitu dan ini menjadi sebuah momentum juga ya Mas ya sebenarnya untuk perubahan jadi jauh lebih baik ya, seperti itu ya. ya. Nah, Mhm, jadi mhm, banyak sebenarnya udah banyak banget salah kaprah kita dari dulu mhm, masalah seperti itu. Kita nggak pernah nggak dibalik kesenangannya kita yang kita anggap kadang itu sebuah hiburan. mhm, Ayo hiburan kita nonton sirkus kayak gini-gini. Waktu kita kecil ya udah kita kebentuk mhm, aja gitu mainnya kayak gitu. Kita udah terbiasa. Tapi ternyata beberapa orang, misalkan saya kebetulan saya ketemu dengan banyak orang, bla 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 bla, terus oh ternyata tuh ada sebuah hal yang salah ya. Kayak tadi misalkan selain sampah mhm, hewan. Oh ternyata lumba mengalami seperti ini ketika di captive, ketika di kolam pertunjukan. mhm, Terus beberapa satwa kayak gitu ya banyak dan mhm, itulah kenapa saya juga ini udah mulai memutuskan untuk mencoba memulai untuk apa namanya sedikit khususnya di Semarang ya jadi saya kan mhm, tinggal di Semarang jadi mhm, saya ingin memulai beberapa program untuk edukasi hal seperti itu karena
saya juga udah survei, tanya ke teman-teman beberapa di Semarang bukan dari zaman dulu, udah lama banget nggak pernah ada hal semacam itu. Dan kebetulan saya waktu pulang dari Bali itu saya dapat beberapa dokumentasi, saya sudah minta izin, saya mau bikin ada dokumenter soal lomba itu, tapi nanti juga persetujuannya nungguin itu agar bisa tayang. Nah itu nanti untuk starting awalnya saya pengen bikin program itu. Jadi saya ingin ngerangkul teman-teman sama kayak tadi konsepnya multi universe. Jadi ngedukasi dengan cara hal seperti itu. Ini loh, saya kasih lihat ada hal seperti ini. Kita nggak pernah tahu. Kita harus berubah. Yang bisa merubah ya generasi kita yang sekarang. Kayak misalkan Mas dulu nikah, ya udah. Buat diri sendiri. Ketika nanti udah berkeluarga punya anak, nah itu anak yang perlu kita biar dia ke depan nggak seperti kita yang udah pernah ngelakuin kesalahan seperti itu. Karena campaign can be fun ya Mas ya. Ya. Oke, mungkin terakhir banget Mas, ada yang pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk masyarakat mungkin sebagai penutup sesi ini? Jangan terlalu nyaman dengan kata halah dan ya halah itu bahaya loh. Halah itu toh. Itu bahaya, tapi kata halah itu kita jangan terlalu menyepelekan hal kecil, karena hal kecil tersebut lama-lama bisa jadi masalah besar. Ya, kayak sekarang yang kita alami kayak gitu. Dan untuk yang berencana berkeluarga dan atau mungkin sudah berkeluarga, mempunyai anak, mulailah dari situ untuk mendidik. Kehidupan kita tuh nggak cuma sekedar kita bekerja, cari uang, menikmati hidup ya gitu. Karena kita harus saling membantu untuk memperbaiki semua yang udah mulai rusak. Oke, Mas, mungkin terakhir lagi boleh kasih ucapan selamat ulang tahun untuk Sonora yang ke-11 tahun. Oke. Selamat ulang tahun untuk Sonora yang ke-11. Terima kasih udah ngasih saya kesempatan lagi untuk berbicara dan menyampaikan unek-unek. Semoga semua tadi yang udah kita bicarakan ya ada bermanfaatnya untuk teman-teman semua yang mendengarkan, dan semoga semakin banyak perubahan lebih baik untuk kita semua kayak gitu. Oke, anyway, terima kasih sekali Mas Inton. Ini mungkin sebagai penutup, saya mungkin nge-remind atau merangkum apa yang jadi pembicaraan kita. Yang pertama adalah jangan sepelekan kata halah. Yeah. Dan yang kedua adalah mulailah kita sebagai penghuni bumi sekarang untuk berkoneksi lagi dengan alam gitu ya, untuk jaga keseimbangan alam biar nanti kedepannya kita sama-sama untuk bisa menikmati bumi yang semakin fresh dan juga semakin bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Begitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Inton. Sampai berjumpa lagi dan selamat melanjutkan aktivitas ya Mas ya. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora